melaksanakan diseminasi dari tugas pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Oke. Sebelumnya, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini Bapak Ibu guru semuanya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktunya, marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama agar jalannya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Monggo saya bersama Bapak Ibu untuk berdoa. Doa dimulai. Cukup? Oke, langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya bukan istilahnya menggurui, tetapi saya berbagi informasi tentang apa yang sudah saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak ini. Pada diseminasi saat ini judulnya adalah budaya positif di sekolah. Apa yang disebut dengan budaya positif nanti akan kita pelajari bersama. Oke. Mohon maaf ya. Topik dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ya. Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendengar apa yang benar dinamakan dengan disiplin positif. Mungkin sudah ada bayangan ya dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, itu juga mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkannya. Bapak Ibu, sebelum menginjak ke seluruh topik ini, kita bersama-sama untuk istilahnya satu pengertian bahwa budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif ini adalah disiplin positif Bapak Ibu, sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memanusiakan manusia. Kemarin kita juga sudah mengadakan program penguatan profil belajar Pancasila bertema bullying, itu adalah salah satu hal yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu memanusiakan manusia. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Pak Ki Hajar itu mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid kita dihubungkan dengan kodrat keadaan. Artinya kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam ini adalah kodrat yang dibentuk dari lingkungannya Bapak Ibu, bahwa dia itu sudah membawa kodratnya masing-masing, dari alamnya masing-masing. Kalau dia itu pintar, dia sudah punya kodratnya itu. Kalau dia kurang gitu ya sudah ada dalam kodratnya. Maupun kodrat zamannya, artinya bahwa anak ini berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing. Jadi tugas kita Bapak Ibu ini untuk mengetahui bahwa anak itu berkembang sesuai dengan keadaan kodrat alam dan zamannya. Di sini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu artinya adalah menuntun Bapak Ibu, adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan
dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa kita di sini itu hanyalah tugasnya menuntun. Jadi tidak istilahnya apa ya, menginginkan anak itu seperti apa yang kita mau, tapi mereka sudah punya kodratnya masing-masing dan kita sebagai guru itu hanyalah menuntun kodratnya itu sesuai dengan filosofi apa ya yang diinginkan itu adalah pendidikannya berprofil pelajar Pancasila. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa kita itu sekarang pembelajaran yang diinginkan adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pendidikan dengan paradigma baru ini adalah berpusat pada murid. Artinya berpusat pada murid ini menurut Bapak Ibu apa? Mungkin ada yang mau berpendapat. Kira-kira apa Pak Ian? Berpusat pada murid. Terima kasih waktunya diberikan. Menurut saya pendidikan yang berpusat pada murid adalah guru itu hanya sebagai fasilitator, di mana murid-murid itu harus berusaha untuk mencari solusi dan menghasilkan kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih ya Pak Ian. Pak Zan, berpusat pada murid adalah anak dibebaskan untuk berkreasi. Ya. Terima kasih Pak Sudar mungkin ya. Pak Heru. Pak Sudar. Alhamdulillah. Terima kasih. Menurut Bapak pendidikan yang berpusat pada murid itu seperti apa? Berpusat pada murid itu, menurut saya biasanya kita selalu harus mensikapi perbedaan yang ada di peserta didik dengan berbagai potensi yang tentunya tidak sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru sudah Pak Heru mengatakan bahwa berpusat pada murid itu adalah memfasilitasi anak sesuai dengan perbedaan yang rutin. Artinya adalah berdiferensiasi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang diutarakan pendapat dari Bapak Ibu itu adalah benar ya. Pembelajaran paradigma baru juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membangun kepribadian yang baik dan patriotisme dalam diri peserta didik. Ya, paradigma baru seperti tadi bahwa anak-anak itu sudah sesuai dengan apa yang dia punyai dan itu adalah sebagai sarana untuk membangun kepribadian mereka. Kemudian dari pendapat Diajar juga bahwa Diajar Dewantara pada usahanya dan juga berfokus pada pengembangan moral dan karakter peserta didik. Jadi yang namanya berpusat pada murid itu juga mengembangkan karakter peserta didik, mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Hal ini didukung penuh oleh bagaimana sekarang kurikulum Merdeka mengedepankan profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan di Bapak Ibu, yang mencakup berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini insya Allah Bapak Ibu sudah begitu paham tentang profil pelajar Pancasila. Nah, saya punya kalimat pemantik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid atau siswa. Monggo, Pak Sul. Hukuman dapat mendisiplinkan. Ini setuju. Setuju ya?
Oke, hukuman dapat pendisiplinan murid. Oke, setuju. Terima kasih Pak Yanto. Monggo Bu Erna, di antara ketiga ini mana yang menurut Anda setuju atau tidak? Sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan atau memakai sepenuhnya hukuman ya Bu Happy menurut saya. Jadi hukuman itu memang harus ada, tapi tidak setiap kesalahan anak itu harus diberikan hukuman, dan hukumannya juga tidak boleh fisik ataupun hukuman yang mendidik seperti itu ya, harusnya seperti verbal dan fisik seperti itu, dan harus mendidik. Karena beberapa hari yang lalu kan banyak yang kasus-kasus yang viral guru dibacok, kemudian terkait guru dituntut 50 juta gara-gara menghukum siswa tidak sholat seperti itu. Sebenarnya harus dipahami juga ketika mendisiplinkan itu harus diberikan yang pertama kontrak belajar itu tadi, keyakinan itu. Ketika anak sudah paham sudah paham aturan dari awal, itu insya Allah anak akan mudah diatur dan konsekuensinya harus disepakati antara guru dan siswa seperti itu. Sepertinya kalau seperti itu tidak akan memberatkan siswa. Jadi gimana ya, saya setuju ada hukuman, tapi hukuman yang mendidik sih. Berarti nomor 1 setuju ya? Setuju. Nomor 2 Ibu sekalian. Pemberian hukuman dengan hal positif. Setuju. Yang ketiga memberikan penghargaan, iya setuju. Mungkin bisa diberi Penghargaan, iya. Banyak ya Bu ya, penghargaan itu mulai dari verbal, pujian, kemudian verbal kita bisa pakai bintang kebaikan, dibuat kan pakai kanva. Terus apa lagi ya, bisa dengan jajanan, agar-agar atau yang lain sebagainya. Tidak harus mahal, tidak harus memberatkan guru ketika memberikan penghargaan pada siswa. Yang penting ada apresiasi, ada perhatian, supaya teman-teman yang lain tertular energi positifnya. Itu tuh yang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emma. Wah, pendapat yang luar biasa ya. Rata-rata hukuman setuju ya? Setuju. Oke. Baik Bapak Ibu, dari awal tadi sudah kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu kita sesuai dengan paradigma baru. Mari kita pelajari bersama apa itu tentang paradigma baru. Bapak Ibu, ada perubahan paradigma dari teori kontrol dan ilusi Bapak Ibu. Jadi teori kontrol dan ilusi. Artinya apa? Bahwa teori kontrol ini adalah teori yang digambar-gemborkan dalam pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ilusi ini adalah sesuatu yang wajar terjadi. Seperti ini Bapak Ibu. Ilusinya adalah guru mengontrol murid. Jadi guru itu berhak untuk mengontrol murid. Murid itu terkontrol oleh kita. Tapi Bapak Ibu, itu yang terjadi ya. Kita merasa menjadi orang yang dewasa bisa mengontrol murid. Betul ya? Tapi ternyata itu semua adalah ilusi Bapak. Ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah paradigma ilusi Bapak. Kemudian semua penguatan positif, artinya penguatan positif ini ketika kita mengajar di kelas terus ngasih pengertian kepada anak-anak, oh kalau berbuat seperti ini sama loh. Nah itu adalah suatu penguatan positif yang telah kita lakukan. Itu sangat
bermanfaat bagi murid. Perasaan kita seperti itu Bapak Ibu, ya kan? Ketika kita memberikan pengertian pada anak-anak tentang misalkan bulir itu nggak boleh siapkan begini, terus akhirnya mereka kita itu merasa bahwa apa yang sudah kita sampaikan itu sudah benar, dan perasaan kita mereka bisa menyerap apa yang sudah kita ucapkan. Tetapi ini hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi ilusi ini sesuatu yang hanya bayangan. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Gitu Bapak Ibu, yang kita lakukan juga seperti itu. Oke, saya juga merasa begitu dulu. Baik Bapak Ibu, untuk menguatkan dari teori ilusi tadi, mari kita bermain peran Bapak Ibu. Berpasangan kedua ya, dua-dua berpasangan. Bayangkan salah satu di antara pasangan itu mempunyai sesuatu yang berharga. Kemudian barang itu disimpan dengan baik dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Contohnya gini, saya membawa HP ini merasa saya adalah sesuatu yang berharga karena di dalamnya kan ada data komplit lah, atau rahasia besar. Nah ini saya lindungi, tetapi teman Anda, teman Manjarian nanti dalam satu kelompok berusaha untuk mengambil. Kira-kira bagaimana reaksi Manjarian? Kamu nggih? Monggo coba berdua. Satu menggenggam, satunya berusaha untuk membuka atau coba berusaha Anda melindungi yang menggenggam itu, berusaha untuk melindungi bagaimana caranya. Pak Sumi mungkin bisa berpasangan dengan Bu Afi. Coba atau Pak Sumi dan Bu Afi ke depan. Jadi cara bermainnya Bu Afi itu mempunyai sesuatu yang berada di tangannya. Terus kemudian permen. Kemudian pasti bagaimana caranya kuat tenaga lebih mempertahankan ya. Terima kasih Mbak. Saya lagi. Dari kegiatan ini tadi, kira-kira yang bisa disimpulkan apa? Monggo, Bu Wiwi. Yang bisa disimpulkan, yang dari Bu Alfi itu berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang dia punya. Jadi jangan sampai Pak Yanuri itu mengambilnya, sedangkan Pak Yanuri itu mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menguasai apa yang dimiliki oleh Bu Afi. Nilainya juga ada? Nilainya juga? Boleh? Nilainya? Boleh nilainya. Jadi apa namanya? Yang bisa diambil adalah setiap orang atau setiap individu pasti memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk dirinya, yang tidak boleh orang lain ikut campur di dalam situ. Jadi sedekat-dekatnya kita dengan seseorang pasti ada satu batasan di mana batasan itu tidak bisa dimasuki orang-orang lain, bahkan sekaligus oleh pasangan kita. Jadi ada satu sisi di mana satu sisi itu tidak boleh orang lain masuk. Yang saya ambil seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya.
pada intinya siapa ini yang bisa mengontrol Mbak Afi untuk membuka dan mempertahankan diri? Tidak ada orang lain sendiri ya. Baik. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini untuk memperkuat dari permainan tadi. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi Pak Yandi berusaha untuk mengambil apa yang diinginkan ke Afi. Tetapi yang benar, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain tidak bisa kita ubah pandangannya seperti apa yang kita maui. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan gitu ya, itu menurut yang lain. Tapi ternyata Bapak Ibu itu pandangan yang salah. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak kita berbuat seperti itu pasti ada tujuannya, alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi misalkan Pak Yanduri pengen membuka, tidak bisa memaksa, tapi mungkin bisa diajak kompromi. Dirayu-rayu dulu, diberi ini, dirayu gitu ya, artinya berkolaborasi. Kemudian model berpikir menang kalah, itu salah Bapak Ibu. Yang menang siapa, yang kalah siapa itu ternyata tidak boleh. Yang boleh adalah semua harus berpikir menang dan menang. Semuanya menang, tidak ada yang kalah. Bapak Ibu, untuk kembali ke budaya positif ya. Budaya positif ini adalah suatu kebiasaan atau rangkaian tadi yang kita jalankan sehari-hari sehingga membentuk suatu lingkungan yang baik. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, salah satunya adalah disiplin positif Bapak Ibu. Kita biasanya kan mengenal disiplin itu artinya apa Bapak Ibu? Biasanya panjenengan mendengar kata disiplin itu hubungannya dengan apa? Disiplin itu kira-kira ada. Oh ya, kalau secara umum jika kita mendengar disiplin atau kata disiplin itu kita mengikuti apa yang menjadi aturan yang disepakati, itu menurut saya secara umum. Pak, yang tak Umi yang mau itu sudah hampir sama dengan Bapak Jandri, bahwa yang namanya disiplin kaitannya pasti dengan aturan atau tata tertib ya. ke kemauan atau niatan untuk menaati tata tertib itu yang kita sebut sebagai disiplin. Ya, kesadaran diri. Berarti semua tidak jauh-jauh ya dari disiplin itu adalah peraturan gitu ya. Kita bareng-bareng yang belajar di Bapak Ibu. Ya, jadi Wantoro itu berpendapat bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah disiplin diri dari dirinya sendiri.
tidak bisa kita mengontrol disiplinnya orang lain terhadap kemauan kita, tapi dia harus disiplin dari diri sendiri. Artinya ini adalah kemauan dari dalam dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar yang selalu kita anggap sebagai sebuah filosofi. Dan kita biasa mendengar kata disiplin tadi, yang terbayang adalah peraturan seperti yang sudah diucapkan secara umum, ya, tata tertib, kepatuhan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Artinya disiplinnya dalam diri sendiri. Di dalam diri sendiri itu mempunyai disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Seperti halnya terjadi di sekolah kita di Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita itu kemauan untuk berdisiplin itu harus dengan orang lain yang mendisiplinkannya, seperti Bapak Ibu yang selalu mendisiplinkan anak-anak. Dan ini tugas kita Bapak Ibu untuk memunculkan bagaimana anak-anak kita itu bisa berdisiplin secara intrinsik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nilai-nilai kebajikan tadi, Bapak Ibu, seperti yang sudah disebutkan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui lagi adalah kebutuhan dasar manusia. Artinya di sini adalah berhubungan dengan murid-murid kita, bahwa kita sebagai manusia, baik kita sebagai seorang guru, manusia yang dewasa, maupun murid sebagai manusia atau anak-anak, itu mempunyai kebutuhan, sama kebutuhannya, baik yang dewasa maupun anak-anak sama. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu dimana kita butuh papan sandang pangan yang pokok dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan untuk hidup. Ada kebutuhan kasih sayang Bapak Ibu dan rasa, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau kebutuhan psikologis. Seperti halnya anak-anak Bapak Ibu, mereka juga membutuhkan kasih sayang. Kadang kita juga sudah memberikannya, sebagai seorang guru, kadang bisa disayang, gitu. Nah, itu kebutuhan mereka juga. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, bisa membuat kompeten, diakui, dihormati. Ini adalah penguasaan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu membutuhkan dihargai, atau istilahnya apa yang dia mampu itu diberikan suatu istilahnya penghargaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu seperti kita juga butuh suatu kebebasan, di mana kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Artinya gini, kadang kita juga pengen giling gitu ya, untuk melepaskan apa itu penat dan sesak. Kita itu pengen kebebasan, pengen bebas. Nanti kita pelajari bersama Bapak Ibu bagaimana anak itu pengen bebas itu seperti apa. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, yaitu mencari kesenangan bermain dan tertawa. Itu adalah kebutuhan anak kita Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu itu mengajar sudah kadang membuat anak-anak kita merasa senang? Belum ya. Nanti kita malah bosan ya Bapak.
Kadang-kadang juga anak-anak itu juga butuh permainan baru. Jadi ketika belajar itu tidak sepanjang pengen mereka itu juga diberi suatu kesempatan atau waktu untuk bermain. Nah, ini Bapak Ibu, selain kebutuhan dasar, kita sendiri juga siswa itu ketika melakukan suatu hal itu pasti ada motivasinya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, Bapak Ibu. Gitu. Kita juga begitu. Kita berangkat pagi-pagi tujuannya juga ada motivasinya. Gitu. Kenapa Bapak Ibu? Dan orang telah. Nah, telah ada Bapak Ibu sama Bapak Ibu dengan anak-anak. Mungkin melakukan sesuatu itu ada motivasi yang timbul dalam dirinya. Ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Gitu. Ketika melakukan sesuatu, murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Gitu. Jadi wedi dua aku naik telat dihukum. Nah, takut itu perilaku motivasinya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau menurut Ki Hajar itu adalah motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi dari luar, dari pengeluar. Padahal kita tadi harusnya ke intrinsik dari dirinya sendiri. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti mendapatkan reward dan sebagainya. Nah, ini ketika murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Misalkan aku pengen ini tapi ada imbalannya. Ternyata itu Bapak Ibu, itu adalah motivasi eksplisit. Jadi ketika anak itu tidak mendapatkan imbalan atau penghargaannya, maka dia akan down, ya kan? Akan down. Kemudian dia juga akan ke masa depannya itu juga tidak akan baik. Kemudian Bapak Ibu, motivasi yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang merupakan motivasi intrinsik atau tujuan disiplin positif yang kita pelajari. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak itu dihukum, anak-anak itu dikasih penghargaan, itu ternyata adalah sesuatu yang tidak benar, Bapak. Ada hukuman, terus ada ribut, itu ternyata tidak benar, karena itu hanya sesaat saja. Pemberlakuannya pendisiplinan ketika dia dihukum ya saat itu saja, tetapi tidak berjangka panjang untuk dirinya, untuk bekal hidupnya itu tidak panjang. Tapi kalau dia melakukan sesuatu karena dia meyakini bahwa itu adalah nilai yang baik untuk dirinya sendiri, untuk kehidupannya dia besok, dia akan melakukannya dengan sukarela. Tidak ada hukuman pun juga dia melakukan. Tidak ada motif penghargaan pun dia juga akan melakukannya. Jadi menurut Alfie Kohn itu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ini mungkin kita juga pernah melakukan ya. Saya juga pernah menghukum, saya juga selalu memberikan motivasi ya, dengan pemberian reward dan sebagainya. Tapi ada nilai-nilai positif dan ada nilai-nilai negatif. Ternyata ini hanya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi yang diinginkan pembelajarannya dalam paradigma baru itu tidak seperti itu, tapi dia mampu untuk menciptakan pelajar-pelajar yang berprofil pelajar Pancasila untuk masa depan mereka. Di sini Alfie mengatakan bahwa penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek saat itu, atau mungkin seminggu, atau mungkin selama dia sekolah di sini gitu. Jadi efektifnya cuma seperti itu. Terus jika kita menggunakan penghargaan
lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu hanya ingin penghargaan itu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Itu nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, bagaimana seorang guru itu yang kita lakukan sebagai berikut ya. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima adalah manajer. Sebagai penghukum itu yang seperti apa? Misalkan saja seorang guru berkata pada muridnya, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Itu termasuk penghukum Bapak Ibu. Kemudian kamu itu loh selalu saja salah. Itu juga termasuk kata-kata yang sebagai penghukum Bapak Ibu. Kita mungkin juga pernah melakukan ya. Kemudian selalu kamu yang terakhir selesainya, itu juga termasuk kata-kata yang menjadi penghukum. Kemudian rasa bersalah, membuat rasa bersalah itu yang bagaimana? Nah, patuhi aturan saya. Itu kamu ketika apa itu kamu lagi ya, itu ternyata dia merasa disalahkan. Kemudian sebagai teman Bapak Ibu, misalkan anaknya rame, ayo dona menengok wikijan rangi-wangi aku. Nah seperti itu mungkin. Kemudian sebagai pemantau, ada anak yang melanggar, kira-kira kamu melanggar apa? Saya nggak melanggar apa? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Terus kata-kata sanksi atau konsekuensinya apa? Itu ternyata kita sebagai pemantau. Nah, kemudian yang kelima Ibu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer, yaitu ketika kita itu menangani kesalahan anak atau siswa kita, apa yang kita yakini, apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Kemudian dari situ Bapak Ibu nanti anak-anak menjawab biasanya kesalahannya apa, kemudian apa yang dilanggar, kamu melanggar apa ternak? Oh melanggar ini terus kira-kira kamu kayak gini itu benar atau salah? Oh salah Bu. Terus akhirnya kita gali informasinya, akhirnya guru bisa memberikan pemantik apa yang akan kamu rencanakan ke depan. Akhirnya anak-anak bisa menimbulkan apa itu pendapatnya sendiri. Oh kalau saya itu begini, saya harus begini. Nah itulah yang namanya manajer. Saya punya pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah saya paparkan tadi, posisi kontrol apa yang Bapak Heru naik apa? Di lagi sampai. Nomor 1. Tapi perlu catatan bahwa segala sesuatu itu menurut saya, menurut saya asalkan dilakukan dengan hati. Jadi ya hukum itu kan kalau dilakukan dengan hati itu anak yang hukum nggak bisa mati. Benar. Salah saya. Jadi maksudnya dari hati iya. Ya tulus. Tulus itu begini. Saya punya anak gitu kan. Jadi mengapa saya marah sama anak itu? Karena saya anggap anak itu seperti anak saya gitu. Jadi guru itu tidak nesu buat yang tenang. Tidak sampai hati itu. Karena rasa sayang itu seperti itu menurut saya. Tapi saya tanam di nomor 1.
itu mau berpendapat dulu. Tidak. Monggo boleh. Berbagi sharing ya, Bapak Ibu. Menurut saya posisi kontrol guru itu dari nomor 1 sampai 5 itu yang paling tinggi, yang paling bagus itu kualitas muridnya adalah nomor 5 paling atas. Kalau guru sudah menerapkan nomor 5 paling atas, nomor 5 itu berarti kualitas muridnya itu sudah paling bagus ya. Tapi kalau ketika guru masih menggunakan penghukum itu berarti kualitasnya siswanya masih rendah, belum sadar. Tapi nggak bisa kita hanya manajer aja, nggak bisa kita penghukum aja, nggak bisa kita nomor 2 aja. Itu harus kolaborasi, cuma prosentasenya aja dan lihat di situasi dan kondisinya dong ya. Ketika di lapangan masa ya Pak Heru rapunya bengok lemah lembut ya enggak berapa jam nanti mereka akan baris. Jadi menurut saya itu di mix full kalau saya enggak bisa melepaskan salah satu atau hanya menggunakan salah satu. Terima kasih. Kalau saya sebelumnya hampir nomor 1 juga pernah kita lakukan. Kemudian nomor 4 yang mungkin jarang sekali dari sekian dulu. Yang nomor 5 ya mungkin jarang sekali. Sering saya jumpai dan kita laksanakan mungkin 1 kemudian 2 itu. Kalau anak sampai melakukan kesalahan kan biasanya kan kita jawabannya kecil salah dia nanti tahu kesalahannya kan dari prima itu kan hampir setiap guru mungkin pernah, tapi ya seperti yang disampaikan Bu Bella tadi, kalau harapannya itu memang setiap guru melaksanakan yang prima sehingga nanti anak itu bisa memahami peraturan itu dengan dari dirinya mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semuanya sudah melakukan posisi kontrolnya sebagai penghukum mungkin, membuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau dan mungkin manajer. Di antara Bapak Ibu ada yang sudah melakukan sebagai manajer? Sudah ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya punya video tapi bingung caranya menampilkan juga. Lanjut dulu aja nih. Berpindah ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu melakukan hukum, membuat rasa bersalah, itu ternyata apa yang kita lakukan mungkin akan bisa lebih baik Bapak Ibu dengan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau panjenengan biasanya membuat apa? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kontra belajar ya. Habis itu keyakinan, kesepakatan kelas berkeyakinan ini. Keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama dan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan ini adalah nilai-nilainya Bapak Ibu. Misalkan anak itu melanggar disiplin gitu ya, datangnya terlambat. Kira-kira keyakinannya apa? Namanya keyakinan itu nilai-nilai. Misalkan terlambat itu berarti merugikan diri sendiri. Itu namanya keyakinan. Selain merugikan diri sendiri, dia juga merugikan orang lain. Karena pas satpamnya harus juga kan itu kita merugikan orang lain.
tidak dikerjakan tapi dia dikerjakan. Itu. Ini ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Jadinya kesepakatan kelas. Dulu menjadi keyakinan. Oke, betul. Nih, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti ini. Kalau kita profil pelajar Pancasila itu beriman, seperti yang kita lakukan itu sholat duha gitu ya. Kalau pelajarannya agama, ada sholat duha, ada yang tidak mengerjakan, itu berarti dia melanggar nilai-nilai keyakinannya beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian mandiri, benar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan menurut proyek nilai-nilai kebajikan itu juga ada rasa peduli, terus terangan, kebersihan, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab dan lain-lainnya Bapak Ibu. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan 9 pilar karakter di Indonesia itu ada cinta Tuhan dan segenap penciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan dan lain sebagainya. Itu semua adalah nilai-nilai kebajikan yang harusnya ada pada diri anak-anak kita untuk masa depan mereka. Lanjut nih. Nah, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi, bahwa posisi kontrol kita itu ada 5. Kita kadang menjadi seorang penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, kemudian ada yang memantau dan manajer. Yang terbaik menurut Bapak Ibu tadi adalah manajer. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa menjadi seorang manajer yang nantinya kedepannya memperoleh siswa yang lebih baik. Menurut panjenengan kira-kira jadi manajer itu setuju atau enggak? Setuju ya? Setuju ya? Kita setuju juga. Kalau kita menjadi seorang manajer berarti nanti antara penghukum, pembawa rasa bersalah itu di nomor sekian kan setelah jadi manajer ya? Berarti diutamakan menjadi seorang manajer dulu. Bagaimana caranya? Nah, ini ada konsep segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen Bapak Ibu. Caranya ada 3 karena ini segitiga, jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Iya, saya mungkin mau pamer ya, Ya, aku nggak tahu bayaran ini. Kadang mau main terus. Dan ini Pak Adi yo, Pak Risa, Pak Adi. Saya mengingatkan bagi Ibu tentang segitiga restitusi ini.
ini lagu ini. Oh iya, lagu ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi videonya nggak begitu jelas nih. Kita ambil kesimpulan Bapak Ibu. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, intinya kita adalah menerapkan diri kita sebagai seorang manajer, di mana ketika anak itu melakukan suatu kesalahan itu dicari dulu latar belakangnya apa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya anak-anak itu dibuat kenapa ini, kemudian dia itu seperti itu benar atau salah. Kemudian validasi tidak ada yang salah. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan itu kira-kira melanggar aturan yang mana. Kemudian menanyakan keyakinan itu anak-anak ditanyain, kamu seperti ini berbuat seperti ini merasa salah atau tidak? Kalau sudah merasa salah, kemudian nilai-nilai apa yang sudah dilanggarnya ditanyakan juga. Kemudian mereka ditanyai bagaimana untuk mencari solusinya. Solusinya bagaimana kalau seperti ini? Jadi tidak langsung kita menghukum dulu, gitu. Tidak langsung membentaknya, terus kemudian dia dijatuhkan dengan perasaan yang salah itu jangan sampai. Tapi ditanyai dulu apa sebabnya, kemudian akhirnya mereka nanti bisa mencari solusi apa yang harus mereka lakukan ke depannya supaya tidak mengulang lagi. Dan itulah yang nantinya akan menimbulkan motivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Jadi harapan kita sebagai seorang guru yang utama adalah sebagai manajer dulu. Jangan sampai ketika anak berbuat salah seperti yang sudah terjadi yang kemarin-kemarin itu langsung kita hukum secara sepihak. Nanti Bapak Ibu. Kemudian untuk menerapkan budaya positif yang tadi pada intinya bisa dilakukan dengan disiplin positif, keyakinan kelas, pemahaman kebutuhan dasar manusia, teori motivasi dan segitiga restitusi yang nantinya akan bisa mengembalikan kepercayaan siswa pada nilai-nilai keyakinan yang ada yang dampaknya secara perlahan-lahan Bapak Ibu tampak sebagai karakter baik didukung nilai dan perannya guru dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Kalau kita berbicara tentang karakter Bapak Ibu tidak seperti halnya kita membicarakan teledorek gitu ya. Kalau karakter itu terbentuknya perlahan-lahan, tetapi kalau kita itu buat tempe goreng langsung diaduk bisa. Atau kita memberikan anak itu apa ya, mau LKS gitu ya, di drill 1 bulan aja bisa. Tapi kalau untuk pembentukan karakter tidak akan bisa, tapi harus secara perlahan. Jadi ini Bapak Ibu, marilah kita di sini sebagai guru-guru di SMK Ngaliwalo itu nantinya ke depannya menginginkan anak-anak yang mempunyai karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita dengungkan bersama. Kemudian Bapak Ibu, dan terakhir budaya positif terbentuk dengan disiplin Bapak Ibu. Gitu, tadi berbicara tentang disiplin. Nah, disiplin ini Bapak Ibu saya simpulkan dari kata-kata dedikasi inspiratif sebagai seorang guru yang jadi manajer, sebagai instrumen pembelajaran, lingkungan dan nilai. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini nanti adalah sebagai instrumen pembelajaran kita, di mana akan terbentuk lingkungan yang baik dan nilai yang baik untuk siswa kita semua. Begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir dari diseminasi ini Bapak Ibu semoga bisa menjadi budaya yang positif bagi siswa kita. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, semoga tidak ada pertanyaan di Bapak Ibu. Ya. Oke, matur nuwun atas kehadirannya. Semoga kedepannya supaya kita lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Desiminasi dari Ibu Happy yang sungguh-sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua sebagai guru-guru yang diajak untuk bergerak dan menggerakkan. Semoga wacana dari Ibu
Bu Happy ini menjadikan inspirasi kita semua. Tepuk tangan untuk Ibu Happy. Pagi Mbak Vera. Pagi Bu, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Mbak Vera tahu nggak kenapa Bu Happy panggil ke sini? Nggak tahu, kenapa Bu? Tadi Mbak Vera berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7:10. 7:10. Kalau peraturan sekolah kita harusnya berangkat jam berapa? Oh iya, jam 7 ya Bu ya. Iya, jam 7 ya. Iya. Berarti artinya Mbak Vera Terlambat. terlambat ya. Mbak Vera tahu kalau terlambat itu adalah sebuah kesalahan. Iya, tahu. Berarti itu salah ya. Iya. Mbak Vera, setiap orang itu pernah berbuat salah, ya kan? Termasuk ibu juga pernah berbuat salah. Akan tetapi di sini kita tidak akan mencari siapa yang salah. Ibu hanya ingin membantu Mbak Vera mencari solusi agar Mbak Vera nanti tidak terlambat lagi. Iya. Tadi berangkat terlambat itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Semalam tidurnya kemalaman. Tidur jam berapa? Tidur jam 11. Jam 11. Biasanya tidurnya jam berapa? Jam setengah 10 kalau enggak jam 9. Jadi karena tidurnya terlalu larut malam, jadi terlambat sekolah gitu ya. Iya. Kenapa itu kok bisa tidurnya terlalu malam? Keasikan scroll TikTok Bu. Scroll TikTok. Asik ya. Iya sih. Baik. Itu bahwa bikin scroll TikTok itu adalah sebuah kesenangan dan itu merupakan kebutuhan dasar kita. Iya. Akan tetapi itu akan membuat kita itu mempunyai permasalahan yang baru. Nah, Mbak Vera masih ingat keyakinan kelas kita? Iya Bu, masih. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Mbak Vera ingat? Tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin ya. Iya. Oke. Mbak Vera yakin kalau tertib dan disiplin itu adalah sebuah keyakinan yang akan membawa Mbak Vera itu mempunyai karakter yang baik. Iya. Yakin ya, Iya. dengan disiplin Iya. maka akan menjadi orang yang baik. Mbak Vera untuk bisa menjadi lebih disiplin lagi, apa yang akan dilakukan? Dengan tidak tidur malam lagi dan Tidak berangkat lagi sekolah tepat waktu. waktu sekolah ya. Iya. Kira-kira mau dilaksanakan tidak untuk kedepannya? Iya mau. Iya. Iya. Mau ya? Iya. Jadi mulai kedepannya Mbak Vera jangan sampai terlambat lagi, lebih disiplin ya. Percaya bahwa itu adalah untuk kebaikan Mbak Vera sendiri. Iya. Semoga kedepannya Mbak Vera bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Vera. Iya Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Verawati dari kelas 11 TBA. Perasaan saya ketika dipanggil Bu Happy adalah nggak tegang karena diajak ngobrol dan enjoy. Terus tadi yang diobrolin juga gurunya nggak yang menyudutkan saya. Terus kita dikasih solusi supaya nggak ngelakuin hal itu lagi. Terus Bu Happy-nya jadi pokoknya beda, nggak kayak guru yang lain yang suka marah-marah.